Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bi jahannati wa na'im wa tawa'adal zalimina bi jahannam wa adzabin alim. Fama lahum min syafi'in wala sadiqin hamim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin azim. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimuliakan Allah, hidup tak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai yang jernih. Kadang orang tak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki, tangan, badan dan mungkin kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. Boleh jadi kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa, karena ia bukan malaikat yang bersih dari dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya terletaknya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutupi hampir seluruh tubuh. Menyadari bahwa siapapun yang bernama manusia punya kelemahan dan kehilafan, maka sudah saatnya kita merenungi diri untuk senantiasa minta ampunan dan bertobat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis diriwayatkan Bukhari. Sebelum kita membahas tentang tobat, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dilahirkan akibat melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah atau larangan Allah. Orang yang melakukan dosa berarti telah bermaksiat. Macam maksiat ini oleh ulama dibagi secara umum menjadi dua, yaitu saghair dan kabair. Saghair atau dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak mengakibatkan hukuman di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Adapun kabair atau dosa-dosa besar menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah setiap dosa yang ketika menyebutkannya Allah mengakhirinya dengan kataan nar atau neraka, kemurkaan, laknat atau azab. Kaum muslimin rahimakumullah, tobat secara bahasa mempunyai arti kembali, sedang secara syar'i adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah ia lakukan dengan janji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut di waktu yang akan datang, dan mengganti perbuatan dosa tersebut dengan melakukan amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Seorang tabi'in, Iman Al-Qalbi rahimahullah, mengatakan tentang tobat. Ia mengatakan, mengucapkan istighfar dengan mulut, penyesalan dengan hati, meninggalkan dosa di anggota badan, dan bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa. Lalu, kapan harus bertobat? Tobat dari dosa harus dilaksanakan segera dan tidak boleh ditunda-tunda, karena penundaan tobat merupakan indikasi ketidakseriusan seseorang dalam bertobat. Di samping itu, tobat sangat membahayakan jiwa seseorang, karena bisa saja ia meninggal dengan tiba-tiba sebelum sempat bertobat. Inilah sebabnya
dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berkalam, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha sama wa tuwal ardu uhiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata wasari'u yang artinya bersegera, kemudian menggunakan kata maghfirat, menggunakan redaksi kata nakirah atau kata yang masih bersifat umum, belum jelas. Ini memberikan isyarat bagi kita bahwa kita semua diperintahkan untuk segera bercepat-cepat menggapai semua maghfirah atau ampunan yang mana belum tentu kita gapai. Karena bisa saja kita lebih dulu dipanggil oleh Allah sebelum sempat bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Tobat yang diterima adalah tobat nasuha atau tobat yang sungguh-sungguh, yaitu tobat yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, menyesali secara serius kesalahan di masa lalu. Harus ada perasaan bersalah, bahkan merasa jijik ketika mengingat masa lalu yang buruk. Yang kedua, mencabut lepas secara total saat ini juga semua perbuatan buruk yang bertentangan dengan agama. Yang ketiga, meniatkan dengan sungguh-sungguh komitmen keras untuk tidak kembali ke masa lalu yang buruk. Namun, apabila dosa atau kesalahan tersebut berhubungan dengan hak-hak manusia, maka 3 syarat tersebut harus ditambah syarat keempat, yaitu meminta maaf atau meminta ridho atau halal atas kesalahan-kesalahan terhadap manusia, yaitu orang yang bersangkutan, atau membayar ganti rugi atau mengembalikan barang-barang yang telah diambil itu. Semoga kita semua diberikan kesempatan melakukan tobat nasuha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum. Tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.